Beda kritis Yesus bangkit pada hari ketiga. Mengapa secara perhitungan modern tampak problematis, tetapi dalam konteks Yahudi justru konsisten? 1. Titik masalah utama. Mengapa banyak orang menganggap tidak masuk akal? Secara intuitif modern, kita menghitung Jumat sore Yesus wafat. Sabtu, 1 hari penuh. Minggu pagi, bangkit. Maka muncul keberatan logis. Kalau wafat Jumat sore dan bangkit Minggu pagi, itu bahkan belum 72 jam. Mengapa disebut hari ketiga? Asumsi tersembunyi dalam keberatan ini, 1. Kita memakai logika kronologi modern barat, yaitu 72 jam penuh. Kedua, kita menganggap istilah hari ketiga sama dengan 3 hari penuh secara literal, di mana 1 hari adalah 24 jam. Ketiga, kita membaca teks kuno dengan sistem hitung abad modern. Padahal disinilah sumber salah baca utama atau interpretasinya. Yang kedua, sistem kalender Yahudi tidak sama dengan hitungan modern. Dalam budaya Yahudi abad pertama, bagian dari hari sudah dihitung sebagai 1 hari penuh. Ini disebut inclusive reckoning, atau dikenal juga dengan perhitungan inklusif. Artinya, sebagian Jumat sama dengan hari pertama. Yang kedua, Sabtu hari kedua. Dan masuk hari Minggu, sebagian Minggu itu sebagai hari ketiga. Maka terhitung Jumat, Sabtu, Minggu total menjadi 3 hari. Sekali lagi, ini perhitungan Yahudi di zaman itu, di zaman Yesus ya. Bukan perhitungan modern. Contoh sederhana logika Yahudi ini. Jika seseorang berkata, saya akan datang dalam 3 hari. Dalam kultur Semitik, itu bisa berarti hari ini dihitung sebagai hari pertama. Misalnya, Jumat hari pertama, Sabtu hari kedua, Minggu hari ketiga. Tidak perlu menunggu 72 jam. Ketiga, bukti Alkitab bahwa sistem ini konsisten di banyak tempat. Kita bisa ambil contoh kuat dalam kisah Esther. Pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. Di mana Esther berkata puasa 3 hari 3 malam. Namun pada Esther pasal 5 ayat 1 dikatakan pada hari ketiga Esther masuk. Secara literal, belum tentu 72 jam penuh menurut perhitungan modern. Tetapi teks menyebut hari ketiga. Artinya pola ini sudah mapan dalam budaya Ibrani. Keempat, mengapa Injil kadang menulis sesudah 3 hari dan kadang pada hari ketiga? Ini disebut kontradiksi, atau sering juga dianggap sebagai kontradiksi oleh orang-orang yang ingin melakukan problematik. Contoh, dalam Gospel of Mark, atau dikenal dengan Injil Markus, pasal 8 ayat 31, dikatakan sesudah 3 hari. Juga tertulis pada Gospel of Matthew, atau dikenal dengan Injil Matius, pasal 16 ayat 21, pada hari ketiga. Para skeptis cerdas akan berkata, kalau satu bilang sesudah 3 hari, satu bilang hari ketiga, apakah penulisnya tidak konsisten? Jawaban secara filologisnya, dalam idiom Semitik, sesudah 3 hari dan pada hari ketiga dipakai saling bergantian. Dalam bahasa Yunani, Perjanjian Baru, itu dikenal dengan metatreis hemeras, atau yang kedua, tetraic hemera. Dipakai fleksibel dalam idiom Yahudi. Jadi bukan kontradiksi kronologis, tetapi variasi idiomatik. Skeptical audit. Apakah gereja belakangan memaksakan penafsiran? Skeptis serius akan bertanya seperti ini. Apakah gereja hanya membuat pembenaran setelah sadar hitungannya problematis? Jawaban historis. Sama sekali tidak. Karena formula ini sangat awal. Lihat The First Epistle to the Corinthians, pasal 15 ayat 4. Maksudnya dari 1 Korintus
pasal 15 ayat keempat, ditulis sekitar tahun 50-an Masehi. Itu berarti formula yang mengatakan dibangkitkan pada hari ketiga sudah merupakan tradisi sangat awal, bahkan sebelum Injil ditulis atau tertulis. Artinya bukan rekayasa abad belakangan atau tidak bisa dikatakan Bapak Gereja melakukan cocokologi. Disinilah letak kekuatan narasinya. Mengapa hari ketiga? Bagian ke-6. Mengapa hari ketiga juga penting secara teologis? Ini bukan hanya kronologis. Ada pola simbolik besar dalam Alkitab. Hari ketiga sama dengan momen intervensi Allah. Hari ketiga juga disebut sebagai pemulihan. Hari ketiga juga melambangkan kehidupan baru. Contoh, Book of Hosea, yaitu kitab Hosea pasal 6 ayat 2, dikatakan, pada hari ketiga ia akan membangkitkan kita. Dalam buku Yunus atau Book of Jonah, Yunus 3 hari dalam perut ikan. Ini menunjukkan tipologi kebangkitan, di mana Yesus sendiri menghubungkan diri dengan Yunus di Gospel of Matthew atau Injil Matius pasal 12 ayat 40. 7. Tetapi bagaimana dengan 3 hari 3 malam? Ini standar keberatan klasik. Para skeptis bilang, kalau Yesus bilang 3 hari 3 malam, bukankah harus 72 jam? Menurut analisis linguistik, dalam idiom Yahudi, hari dan malam sama dengan ekspresi keseluruhan periode, bukan hitungan matematis presisi. Contoh rabbinik menunjukkan bagian hari tetap dihitung penuh. Jadi, tetap konsisten dengan inclusive reckoning. 8. Potensi fallacy jika memakai standar modern secara mentah. Fallacy yang pertama kemungkinannya adalah presentism. Definisinya adalah menilai teks kuno memakai kategori modern. Contoh, menganggap orang abad pertama wajib memakai logika stopwatch abad 21. Koreksi, teks harus dibaca dalam sistem budaya asal. Jangan keliru ya. Fallacy yang berikutnya adalah false precision. Definisinya apa? Mengira semua ungkapan kuno bersifat matematis presisi. Padahal bahasa manusia kuno sering idiomatik. Ke-9. Perspektif alternatif dari scholar modern. Banyak ahli sejarah Perjanjian Baru menerima inclusive reckoning adalah penjelasan utama, termasuk studi kronologi oleh N.T. Wright. Kedua, Craig L. Bloomberg. Ketiga, Raymond A. Brown. Semua menunjukkan bahwa problem muncul terutama karena pembaca modern. Ke-10. Jadi apakah narasi tidak masuk akal secara modern benar? Jawaban jujur, sebagian benar jika memakai asumsinya modern. Asumsi modern literal adalah 72 jam. Tetapi, asumsi itu bukan asumsi teks asli yang sesuai konteks. Kedua, bukan asumsi budaya Yahudi. Ketiga, bukan asumsi pembaca abad pertama di zaman Yesus. Maka problem bukan pada teks tetapi pada frame pembacaan atau frame waktunya. Statementnya Yesus bangkit hari ketiga. Kontraposisinya, hitungan modern tampaknya tidak cocok. Lalu apa sintesisnya? Sintesis dalam kalender Yahudi, sintesisnya dalam kalender Yahudi narasi itu konsisten secara historis dan linguistik. 12. Ilustrasi sederhananya seperti ini. Kalau hari ini Kamis sore, lalu kita berkata kita bertemu 3 hari lagi. Dalam beberapa budaya, Kamis dihitung hari pertama. Itulah logika kuno dari Semitik ini. Ke-13, kita bisa kasih selingan lah ya. Seorang mahasiswa berkata, kalau belum 72 jam berarti salah dong. Lalu dosen menjawab, masalahnya bukan kebangkitannya yang salah,
Tapi jam tanganmu terlalu modern. Paham toh?